Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional Publik yang diampu oleh Bapak Fahmi Asy'ari. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Farid Salma Nabila, Niza Sabrina, Dian Wulandari, Novia Hornisa, dan Aditya Bayu izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Perjanjian Internasional. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian perjanjian internasional. Pengertian perjanjian internasional menurut para ahli mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda terhadap makna perjanjian internasional, sehingga makna tersebut masih beraneka ragam. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai perjanjian internasional. Yang pertama yaitu menurut Mukhtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mengakibatkan berlakunya hukum tertentu. Yang kedua yaitu menurut Michael Virali mengemukakan bahwa sebuah perjanjian merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional yang diatur oleh hukum internasional. Yang ketiga yaitu definisi perjanjian internasional dari Konvensi Wina 1969, yaitu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Yang terakhir yaitu menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, hukum internasional baik bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat jelas adanya perbedaan, namun pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama. Dari beberapa batasan perjanjian internasional di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak-pihak yang masuk dalam perjanjian internasional itu ada tiga. Yang pertama yaitu perjanjian antar negara, perjanjian antara negara dan organisasi negara, perjanjian antara organisasi negara. Bahwa dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih subjek hukum internasional yang menurut hukum internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kesepakatan. Nah, perjanjian internasional itu timbul karena konsekuensi dari adanya hubungan antara negara-negara di Indonesia yang pada era globalisasi. Perjanjian internasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perjanjian internasional bilateral dan perjanjian internasional multilateral. Dalam hal ini kami membahas mengenai studi kasus hukum perjanjian internasional terhadap posisi Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN China Free Trade Area atau disingkat dengan ACFTA. Perdagangan bebas free trade adalah prinsip perdagangan dengan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif barrier maupun non tarif barrier. Perdagangan bebas juga dipahami searah dengan pasar bebas. Dalam hal ini kami membahas mengenai perjanjian perdagangan bebas ASEAN China Free Trade Area atau ACFTA dari perspektif hukum perjanjian internasional. Kesepakatan pembentukan perdagangan bebas ACFTA diawali oleh kesepakatan para peserta ASEAN China, yaitu di Brunei Darussalam pada November 2001. Pada pertemuan antara China dan ASEAN di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, China menawarkan sebuah proposal ASEAN China Free Trade Area untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Dalam prosesnya, yaitu bernegosiasi tersebut berlanjut dengan tahapan-tahapan. Dalam hal ini juga studi kasus ini membahas mengenai posisi Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN China Free Trade Area dari perspektif hukum perjanjian internasional, yaitu bertujuan menghapus hambatan tarif dan non-tarif guna meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, yaitu China menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia, khususnya dalam sektor industri domestik, tekstil, elektronik, dan barang konsumsi yang kesulitan bersaing dengan produk
murah asal Cina. Banyak pelaku usaha kecil dalam menengah UMKM mengalami tekanan berat bahkan kebangkrutan akibat derasnya impor dari Cina. Selain itu, kesiapan infrastruktur efisien, logistik, dan regulasi nasional Indonesia sering dianggap belum memadai untuk mendukung daya saing dalam perdagangan bebas. Kritik juga muncul terhadap pemerintah karena dianggap kurang melibatkan pelaku usaha dalam proses negosiasi dan implementasi dalam ACFTA yang sering kali dianggap lebih menguntungkan Cina dibandingkan negara ASEAN lainnya. Dari sisi hukum, ketidaksesuaian regulasi nasional dengan ketentuan ACFTA menjadi penghambat sementara mekanisme penyelesaian sengketa membutuhkan diplomasi yang kuat. Dampak ekonomi juga terlihat dari neraca perdagangan Indonesia yang sering tumpang tindih antara ekspor dan impor. Cukup sulit produk nasional untuk berkompetensi dengan negara lain ketika perjalanannya free trade. Apalagi jika dibandingkan dengan neraca ekspor impor Cina, di mana saat ini Indonesia banyak ketergantungan barang-barang dari sektor industri Cina. Serbuan produk asing terutama dari Cina dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi jika Indonesia tidak benar-benar mempersiapkan diri dan melakukan penataan. Dalam hal ini memperlihatkan ketidakseimbangan manfaat perjanjian ini. Studi ini menyoroti perlunya kebijakan yang lebih strategis untuk meningkatkan daya saing industri lokal, melindungi sektor yang rentan, dan memastikan kepatuhan pada komitmen internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait solusi dari studi kasus terkait posisi Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas. Nah, yang pertama pengaturan regulasi nasional dan harmonisasi dengan ketentuan ACFTA. Regulasi nasional di Indonesia perlu diselarasikan dengan ketentuan agar tidak terjadi ketidaksesuaian. Harmonisasi hukum harus dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perdagangan domestik tidak bertentangan dengan kewajiban internasional di Indonesia dalam kerangka ACFTA. Nah, yang kedua, peringatan saing industri lokal. Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada sektor industri yang paling terdampak seperti yang pertama melalui insentif fiskal pajak rendah untuk UMKM dan industri lain. Yang kedua, subsidi logistik dan infrastruktur, mengurangi biaya transportasi barang domestik. Nah, yang ketiga, pengembangan teknologi melalui kerjasama riset dengan lembaga internasional. Nah, yang selanjutnya, edukasi pasar, meningkatkan kemampuan ekspor UKM agar mampu memanfaatkan peluang pasar di negara ACFTA. Nah, yang ketiga, kebijakan proteksi selektif. Mengarahkan pada penghapusan hambatan tarif, di Indonesia harus dapat memanfaatkan celah dalam perjanjian internasional seperti penerapan dan langkah ini bertujuan untuk melindungi industri yang rentan dari persaingan tidak sehat. Nah, yang keempat, peningkatan kapasitas negosiasi internasional. Pemerintah harus melibatkan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses negosiasi perjanjian internasional. Hal ini bertujuan untuk agar keputusan yang diambil lebih eksklusif dan memperhatikan kepentingan nasional. Nah, yang kelima, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Indonesia perlu memastikan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa dengan ACFTA settlement jika terjadi pelanggaran atau ketidakseimbangan dalam implementasi. Diplomasi yang kuat harus dilakukan dan melindungi hak dan kepentingan Indonesia. Nah, yang terakhir, diversifikasi ekspor. Fokus pada peningkatan ekspor ke negara-negara ASEAN lainnya untuk menyeimbangkan negara perdagangan. Diversifikasi produk ekspor juga diperlukan agar Indonesia tidak hanya tergantung pada sektor tertentu. Mengenai materi yang selanjutnya, yakni peran Indonesia dalam hukum perjanjian internasional. Studi kasus AFTA, Indonesia memiliki peran strategis dalam ASEAN-China Free Trade Area atau AFTA, sebuah perjanjian perdagangan bebas yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN dan China. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai posisi dan peran Indonesia dalam konteks hukum perjanjian internasional. Yang pertama, ada partisipasi dalam negosiasi dan penandatanganan. Indonesia berperan aktif dalam proses negosiasi AFTA yang dimulai pada tahun 2004 dan ditandatangani pada 12 November 2004. Dalam perjanjian ini,
Indonesia berkomitmen untuk menghilangkan atau mengurangi tarif dan hambatan non-tarif, serta meningkatkan akses pasar dan untuk barang atau jasa. Lalu yang kedua ada ratifikasi protokol perubahan. Setelah menunda ratifikasi selama lebih dari 3 tahun, Indonesia akhirnya meratifikasikan Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation antara ASEAN dan Cina pada November 2018. Keputusan ini menunjukkan perubahan sikap Indonesia terhadap AFTA dan komitmennya untuk beradaptasi dengan dinamika perdagangan internasional. Lalu yang ketiga ada peningkatan kapasitas dan kerjasama ekonomi. Sebagai bagian dari AFTA, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kapasitas industri domestik melalui transfer teknologi dan pengetahuan dari negara-negara mitra, terutama Cina. Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, tetapi juga mencakup investasi dan pengembangan infrastruktur. Dengan adanya perjanjian investasi yang ditandatangani dalam kerangka AFTA, Indonesia berupaya menarik lebih banyak investor asing untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis. Lalu yang terakhir atau yang keempat, penyelenggaraan pertemuan internasional. Di bawah pimpinan ASEAN pada tahun 2003, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan kedua AFTA. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya di tingkat regional dan memperkuat citra sebagai negara yang aktif dalam kerjasama internasional. Pertemuan ini juga bertujuan untuk membahas isu-isu penting terkait prosedur bea cukai dan fasilitas perdagangan di antara negara-negara anggota. Sekian pemaparan hasil dari diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.